Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini atas kasih karunia Tuhan kepada kehidupan kita. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan
Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur buat anugerah terbesar yang Kau sudah limpahkan atas hidup kami. Kalau kami ada saat ini, kami tahu bahwa ini bukan karena kami kuat dan kami mampu, melainkan ini semua karena anugerah dan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon lawatan Tuhan terjadi di tempat ini pagi ini, sehingga roh kami dipuaskan, jiwa kami dipuaskan oleh pujian-pujian yang kami beri kepadamu, dan Engkau memberikan kepuasan bagi kehidupan kami untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, urapilah setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar semua ada dalam urapan Tuhan yang luar biasa, dan urapan itu mengalir dalam jemaat Tuhan, sehingga yang datang Tuhan dalam keadaan lemah kembali dengan satu kekuatan yang baru yang dikerjakan oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat kami naikkan kepadamu. Kami serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2024. Tuhan masih menjaga kita sampai saat ini, amin. Kita boleh datang tiba di tempat ini dengan keadaan selamat, itu semuanya penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kita mau naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mau datang ke hadirat Tuhan dengan bersorak-sorak. Tuhan dengan sorak-sorak, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, saat ini saya buka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang tahun yang sudah berjalan. Saya yakin kasih Tuhan menyertai kita semua. Silakan maju ke depan jika ada yang mau bersaksi. Sambil menunggu kita mau nyanyikan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kita, amin. Nama yang sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Saudara yakin dan percaya bahwa nama di atas nama adalah Tuhan Yesus kita? Mari kita mau katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu.
Yesusku. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik banget ya saudara. Kasihnya sangat besar, kasihnya sangat dalam bagi kehidupan kita masing-masing. Kasihnya yang membebaskan kita dari segala sesuatunya. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Itu dalam Tuhan kasih-Mu. Terima kasih jalannya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, jalannya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah.
yang terindah, pulihkanku. Tuhan yang memulihkan setiap kita. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, seumur hidupku ku menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Makasih Tuhan. Aku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah. Engkau ku sembah. Dengan hormat saya undang Bapak Lilik untuk maju ke depan. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah. Engkau ku sembah. Dengan hormat saya undang Bapak Lilik untuk maju ke depan. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat Allah. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Karena di tempat ini Tuhan, kami dapat mengagung-agungkan Engkau. Kami dapat memuji-Mu. Kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami perbuat pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati Allah. Biarlah menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami puji, dan hanya Engkau yang kami sembah dan kami muliakan. Biarlah itu menjadi pedoman dalam hati kami. Biarlah nama Tuhan akan selalu ditinggikan, nama Tuhan akan selalu dimuliakan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan, apa yang kami perbuat pada saat ini Tuhan,
ini Tuhan dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan. Mari Tuhan, berbicara kepada kami. Pakailah Tuhan hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Allah. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan kepada kami itu menjadi berkat buat kami. Biarlah firman Allah akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami menerima sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Berkat Allah yang sudah dicurahkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami yang kami persembahkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kayaknya kurang keras, Andre. Ya. Untuk selama-lamanya kita mau menyembah Dia, karena kasih setianya juga berlaku dalam hidup kita selalu baru setiap pagi. Ya. Sampai pada saat ini kita boleh ada, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu kerjakan dalam hidup kita. Ya. Pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin khotbah hubungan dengan tema tahunan kita, ya, datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Nah, saudara lihat di depan, ini keluarga saya. Ya. Rasanya layak kalau saya memajang nama keluarga saya bahwa keluarga yang melayani, ya. Karena ini bukan tipu-tipu, ini adalah kebenaran, ya. Semua anak-anak kami melayani Tuhan, ya. Mohon maaf mantu dan cucu tidak diikut sertakan karena nggak muat, tempatnya nggak muat, ya. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, jangan saudara pikir saya sedang kampanye karena bajunya, warnanya, ada salah satu paslon yang ciri khasnya warna begitu. Ya, saya bukan sedang kampanye, tapi saya ingin bicara tentang keluarga yang melayani. Ya, masih ada hubungannya dengan firman Tuhan minggu lalu tentang melayani. Ya, melayani itu bukan hanya sekedar aktif di gereja. Ya. Melayani itu bukan hanya sekedar berkorban atau tindakan sosial, tetapi melayani sangat hubungannya dengan erat dengan hati dan motivasi. Ya. Menjadi penting ketika kita melayani Tuhan, kalau yang menjadi dasar kita melayani adalah hati. Ya. Sebab kalau hanya sekedar kemampuan, Tuhan bisa kasih kemampuan kepada semua orang. Ya. Bahkan di Alkitab bilang, orang yang tidak terpandang, orang yang bodoh bisa dipakai Tuhan kalau Tuhan mau. Ya. Tetapi Tuhan ingin melihat hati. Ya, hati kita. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa kita melayani itu harus dasarnya adalah hati dan motivasi yang benar. Ya. Satu ayat yang kita bisa buka dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Ya. Amin, saudara-saudara. Perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kalau kita melayani dengan segenap hati, ya, maka kita akan terus ada sukacita. Ya. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada mungkin olokan atau apapun namanya yang mau melemahkan kita akan tetap tersenyum. Ya, coba lihat foto di depan, semuanya tersenyum. Ya, nggak ada yang nggak tersenyum. Semua tersenyum. Kami melayani dengan hati. Kami melayani dengan segenap hati. Kalaupun disakiti, paling sakit hati. Ya. Nggak segenap jiwa. Kalau segenap jiwa, kalau sakit jadi sakit jiwa. Ya. Nah, saudara-saudara, kita melayani dengan segenap hati karena apa? Yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Memang yang kita hadapi adalah manusia. Ya. Yang kita hadapi adalah ciptaan Tuhan. Tetapi kita harus punya motivasi bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kegagahan kita, tetapi untuk Tuhan. Ya. Sebab ini menjadi dasar, ya, lakukan segala sesuatu, ya, seperti untuk Tuhan. Ya. Kalau kita memuji, adalah kita memuji Tuhan. Kalau kita aktif, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin, saudara-saudara. Kita aktif beribadah kepada Tuhan, itu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya. Kita berkorban di dalam pekerjaan Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita. Ya. Saudara merasa diberkati oleh Tuhan? Jadi kalau kita diberkati Tuhan, layaklah kita juga berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kalau kita punya motivasi yang sama untuk memuliakan Tuhan, maka Dia akan semakin besar, kita akan semakin kecil. Ya. Tuhan akan semakin kita muliakan, kita semakin tinggikan Tuhan, kita semakin rendah hati. Ya. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita dipakai Tuhan, biar Tuhan yang dimuliakan. Kita harus semakin kecil, kata Yohanes. Ya. Dia semakin besar, kita semakin kecil. Pelayanan seperti itu, saudara-saudara. Ya, nah, kita sedikit mau belajar tentang kata melayani. Ya. Kata melayani di dalam bahasa Yunaninya adalah diakonia. Ya, kita mungkin pernah dengar, oh ya ada pelayanan, ada diakonia. Ya. Nah, dari kata diakonia muncul kata diakonos, artinya pelayan. Kita ini diakonos, kita ini pelayan-pelayan. Ya. Nah, seringkali orang salah mengerti tentang diakonia. Ya. Banyak orang yang berpikir bahwa diakonia itu hanya sekedar tindakan sosial, ya, atau pelayanan di bidang sosial, ya, membagi sembako, pengobatan gratis, memberi makanan kepada gelandangan, itu pun termasuk diakonia. Tetapi pengertian diakonia bukan sekedar itu. Ya. Pengertian diakonia itu apa yang kita pikir, ya, perhatikan, apa yang kita pikir, setiap apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, motivasi yang kita kerjakan yang berorientasi kepada Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita memikirkan pekerjaan Tuhan, kalau kita memikirkan tentang Tuhan, itu pun adalah salah satu bentuk dari pelayanan. Ya. Saudara ikut memikirkan
Ya, yang hubungannya dengan Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah memberkati kita, lalu saudara memikirkan tentang Tuhan, memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, itu salah satu bentuk diakonia. Ya, makanya Paulus bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan di bumi. Ya. Kalau mata kita memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa, ya, bagaimana caranya supaya saya bisa memuliakan Tuhan? Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita bisa buat, kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah pelayanan. Ya, itu adalah diakonia. Ya. Lalu apa yang kita katakan? Ya, jadi pelayanan itu bentuknya macam-macam. Ya, kalau bicara diakonia, kita bersyukur kalau waktu pandemi kita juga bisa bagi-bagi beras, ya, kita bagi-bagi minyak ke hamba-hamba Tuhan di sekitar kita yang memang mengalami kesulitan. Ya, itu pun diakonia, ya, pelayanan diakonia. Tapi diakonia tidak sempit hanya sampai kepada kita bagi-bagi sembako, ya, atau kita buat pengobatan gratis, ya. Tetapi bagi kita jemaat, kita semua kita bisa melayani, ya, kita bisa melakukan tindakan pelayanan, ya. Dari apa? Dari apa yang kita pikirkan, ya. Kita pikirkan, kita melihat pekerjaan Tuhan, ya. Lalu dari apa yang kita katakan. Ketika saudara bersaksi, ketika saudara berucap, saudara berkata-kata, dan kata-kata saudara adalah merupakan kebenaran firman Tuhan, kata-kata saudara adalah merupakan kebenaran, maka itu pun salah satu bentuk pelayanan. Ya. Sehingga dengan perkataan saudara orang dikuatkan. Ya. Dengan perkataan saudara orang bisa diselamatkan. Ya. Karena apa? Karena kita bicara tentang kebenaran. Ya. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita kerjakan, ya, itu pun salah satu bentuk pelayanan kalau semuanya orientasinya kepada Tuhan Yesus. Kalau semuanya kita lakukan bagi Tuhan, melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, ya, maka itu adalah bentuk pelayanan. Ya, jadi pengertian pelayanan ini begitu luas, ya, begitu luas, termasuk motivasi. Ya, motivasi ini ketika kita bekerja, ya, jadi ada melayani sambil kerja atau kerja sambil melayani. Yang benar yang mana, saudara? Melayani sambil kerja atau kerja sambil melayani? Ya. Saudara, di mana kita ditempatkan, ya, di mana kita berada, kita harus yakin di sana. Ya. Kita bekerja di satu tempat, kita harus tahu ada Tuhan di situ. Ya, sehingga ketika kita berkata-kata di situ, ketika kita melakukan sesuatu, ingat ada Tuhan yang melihat kita. Ya, ada Tuhan yang rencananya mau pakai kita, ya. Tuhan kehendaki agar kita dimanapun kita berada, kita menjadi alat Tuhan, menjadi berkat, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalaupun kita bekerja, kita tahu bahwa kerja kita ini karena Tuhan, ya. Tuhan percayakan kepada kita, ya. Siapa yang pernah punya pengalaman hampir mati? Ada, ya.
Saudara Ken itu ya, angkat tangan. Ya. Jadi secara hitung-hitungan manusia ya, harusnya itu udah lewat ya. Sudah hampir mati. Tapi Tuhan tolong. Ya. Tuhan tolong. Saya punya pengalaman hampir mati ya. Waktu saya di Pangandaran, saya sudah pernah cerita, saya tidak bisa berenang dan saya digulung oleh ombak. Ya, saya tidak bisa berenang, tapi saya di pinggir pantai dan saya cuma ikut teman pakai ban. Ya, saya digulung ombak, saya cuma ingat salto 3 kali. Ya. Dan kalau saya masih hidup, saya yakin karena Tuhan punya rencana buat hidup saya. Ya, mungkin saudara punya pengalaman, mengalami sakit. Ya. Ibu Gembala juga pernah waktu ke Bandung naik bus, ya waktu itu kita belum ada mobil, naik bus dan busnya hampir masuk jurang. Ya. Itu dia tinggal nyender di pohon, ya. Dan Ibu Gembala pun tidak keluar lewat pintu bus, tapi dari jendela. Ya, ada orang yang tolong. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kalau bukan pertolongan Tuhan, sudah mati. Ya. Musa, bukan Musa Pandean, Musa di dalam kitab Musa, ya di dalam kitab Keluaran. Dia begitu lahir, ya sudah ada dalam ancaman, ya sehingga Musa dia harus ditaruh di perahu, ya. Dia berada dalam ancaman, ya. Sejak lahir sudah berada di dalam ancaman. Dan ketika dia menjadi dewasa, ya, dia tahu siapa-siapa orang yang harus dia bela. Ya. Dia lakukan pelayanan, saudara-saudara. Ya, karena dia tahu kalau dia masih hidup itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita bisa buat kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita, ya, yang harusnya kita sudah dead, kita sudah out, kita sudah meninggal, mati, tapi Tuhan kasih kesempatan sama kita karena Tuhan mau. Ada sesuatu yang Tuhan ingin buat lewat kehidupan kita. Ya. Jadi mari kita mau belajar untuk, ya sehubungan dengan tema kita adalah melayani bukan untuk dilayani, ya maka kita mau belajar bagaimana cara kita melayani, ya adalah kita mulai memikirkan, ya kita mulai lihat apa yang kita perlu buat dalam pekerjaan Tuhan, ya apa yang harus kita katakan dan kita lakukan, motivasi kita semuanya adalah untuk Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Karena ini dasarnya, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan. Ya, nafas hidup kita adalah dari Tuhan. Berkat yang kita nikmati adalah dari Tuhan. Ya, fasilitas yang kita bisa nikmati itu pun adalah pemberian Tuhan. Ya. Dikatakan di sana segala sesuatu, ya, bukan cuma satu perkara, tapi segala sesuatu adalah dari Dia. Ya. Puji Tuhan kalau kita dikasih kesempatan untuk dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, katakanlah lebih beruntung dengan orang lain. Ya. Dibandingkan dengan orang lain. Bukan kita membanding-bandingkan, tapi kita dikasih lebih beruntung, ya, bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, kita harus ingat, itu semuanya datang dari Tuhan. Ya. Dan dikerjakan oleh Dia, karena Tuhan ikut bekerja dalam hidup kita. Ya. Bukan semata-mata karena kita mampu, bukan. Ya, orang mampu banyak, saudara-saudara. Ya, orang-orang yang mampu tuh banyak. Ya, saya ingat dulu orang-orang yang punya
ijazah S1, S2, S2, nganggur, ya. Banyak saudara-saudara. Tapi Tuhan kasih sesuatu buat kita. Ya. Untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, harus ada sesuatu yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kita mulai renungkan kenapa Tuhan kasih umur panjang buat kita. Ya. Kenapa Tuhan kasih berkat di dalam usaha kita. Kenapa pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita harus ingat bahwa itu semua datang dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan kepada Tuhan segala kemuliaan. Ya. Nah, ada 3 pengertian mengenai melayani ini, saudara-saudara. Ya, karena tema tahunan kita datang untuk melayani, bukan dilayani. Ya, jadi saya ingin tekankan 3 pengertian kenapa kita melayani Tuhan. Ya. Yang pertama, bahwa melayani adalah sebuah kehormatan. Ya. Melayani adalah sebuah kehormatan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Ya. Tuhan sudah membebaskan kita, kata Feren tadi. Ya. Kita sudah dibebaskan. Ya. Kita dikasihi dengan kasih yang tidak putus-putusnya. Ya. Kalau kita bisa melayani, itu adalah sebuah kehormatan. Ya. Kita baca dalam Roma 1 ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ya. Kita lihat hati seorang pelayan. Ya. Paulus ya berkata bahwa karena Allah yang kulayani dengan segenap hati. Ya. Paulus menganggap pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Kalau dia bisa melayani jiwa-jiwa, itu adalah sebuah kehormatan. Karena itu dia selalu mendoakan ya, jiwa-jiwa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Itu juga yang kami lakukan tiap pagi. Kami berdoa buat jemaat Tuhan. Ya. Supaya setiap langkahnya, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Usahanya diberikan jalan. Ya. Tuhan terus perluas. Ya. Dan ini dilakukan oleh Paulus. Ya. Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Ya. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi ceritanya saudara-saudara, Paulus dia harus berangkat ke Yerusalem. Tapi beberapa orang menghalangi dia. Beberapa orang coba untuk mempengaruhi Paulus, kalau bisa jangan ke Yerusalem karena sudah jelas di sana akan ada aniaya. Ya. Paulus dia mempunyai hati bahwa kalau saya bisa menjalankan pelayanan, itu adalah sebuah kehormatan.
Ya. Jadi Paulus bilang, kenapa? Mengapa kamu menangis? Ya. Dengan jalan demikian kamu mau menghancurkan hatiku. Ya. Paulus begitu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Sama seperti Yesus. Ya. Karena Yesus menjadi teladan daripada Paulus. Ya. Ketika Yesus mau menghadapi penderitaan, mau menghadapi siksaan, murid-muridnya menghalangi dia. Ya. Sekarang dialami hal yang sama oleh Rasul Paulus. Ya. Mengapa kamu menangis? Dengan jalan itu kamu menghancurkan hatiku, karena hatiku ini bukan hanya siap untuk diikat, ya. Bukan hanya siap untuk dipenjarakan, tapi rela mati, ya. Tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan. Yang penting karena nama Tuhan. Ya. Pelayanan tadi saya katakan diakonia itu, ya, arti yang sesungguhnya bahwa segala sesuatu kalau yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah pelayanan. Ya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, ya, tapi adalah untuk Tuhan karena nama Tuhan Yesus. Saya ingat waktu saya mau masuk ke Bogor, ya, pelayanan di Bogor, pemilik rumah yang di Jalan Sonokeling dulu, dia berkata begini, "Bro, datang ke Bogor, ndak usah bawa apa-apa." Ya. Saya nggak boleh bawa apa-apa, saudara-saudara. Ya. Cukup baju di koper, ya. Pokoknya nggak usah bawa apa-apa. Ya. Saya tahu dia berpegang kepada firman Tuhan. Ya. Murid-murid yang dipanggil oleh Yesus juga seperti itu. Nggak usah bawa perbekalan. Ya. Karena nanti Tuhan yang akan siapkan. Ya. Jadi saya tahu saudara, ketika kita melakukan segala sesuatunya adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan. Ya. Gak mungkin Tuhan biarkan kita. Ya. Gak mungkin Tuhan biarkan kita. Tahun 90 saya datang di Bogor dan memang sempat berpikir pada waktu itu. Ya, anak saya sudah mulai harus masuk sekolah. Dan saya bilang, istri saya bilang, katanya di kota. Tapi kok kotanya seperti begini. Ya. Saya juga sempat berpikir, iya ya, nanti anak kita sekolah bagaimana? Apakah kita bisa punya rumah? Apakah kita bisa punya gereja untuk pelayanan? Ya. Sempat berpikir seperti itu. Ya. Tetapi kita kembali kepada tentang pelayanan. Ya. Segala sesuatu kalau demi nama Tuhan, Tuhan bela. Ya. Puji Tuhan, anak-anak semua selesai sekolah. Ya. Dan saya ingat saya datang di Bogor, saya dulu pakai Vespa bajai, ya, bukan Vespa sesungguhnya, Vespa bajai. Ya, tapi karena kita membawa nama Tuhan, kita panggil nama Tuhan, ya, kita deklarasikan Tuhan, kuasa Tuhan, ya, maka Tuhan ganti, ya, Tuhan ganti, Tuhan berkati, ya. Dan termasuk saudara jemaat yang kami layani, ya, itu pun saudara berubah dalam kehidupan, ya. Ekonominya diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita bawa nama Tuhan, ya. Karena kita bawa nama Tuhan, ya. Apalagi kalau semakin sekarang kita semakin mengerti, ya, kita bisa lakukan apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa kerjakan, bahwa kalau kita bisa mengerjakannya itu adalah sebuah kehormatan. Ya. Ada begitu banyak orang, kenapa Tuhan pakai kita, saudara-saudara. Ya. Kenapa kita dijadikan alatnya Tuhan? Kita harus bangga, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Mungkin orang yang lebih pintar banyak, ya, tapi Tuhan mau pakai kita
Kalau apa? Kalau kita mau rendah hati. Ya. Kita lihat yang kedua, melayani itu adalah sebuah anugerah. Ya. Melayani adalah sebuah anugerah. Ya. Pengakuan daripada Paulus dalam Petrus, 1 Petrus 4 ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Tadi saya katakan salah satu pengertian diakonia juga adalah apa yang kita katakan. Ya. Kalau kita berbicara adalah kita berbicara seperti menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ya. Jadi kalau kita bisa melayani, itu adalah anugerah Allah memberi kekuatan kepada kita. Ya. Anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, memberi kekuatan kepada kita supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara-saudara, kita masih kuat sampai hari ini. Ya, kita menjadi perabotnya Tuhan, kita menjadi alatnya Tuhan, kita menjadi alat yang Tuhan mau pakai setiap kita. Kita kuat sampai hari ini itu karena Tuhan. Bukan karena kita bisa menjaga diri, bukan. Tapi karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Ya. Ada rencana besar yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Jadi ada dua hal yang penting di sini, melayani sebagai anugerah, ya. Bahwa yang pertama yang kita perlu katakan adalah kebenaran. Ya. Yang kita harus katakan adalah kebenaran, bukan kebohongan. Ya. Jadi dikatakan kalau ada orang yang berbicara, baiklah ia bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran. Kalau kita bicara tentang kebenaran, bukan kebohongan. Ya. Dua hal penting dalam pelayanan ini. Yang pertama adalah kita bicara tentang kebenaran. Lalu yang kedua, tetaplah rendah hati. Ya, tetaplah rendah hati. Mau dipakai Tuhan, diurapi oleh Tuhan secara luar biasa, kita harus tetap rendah hati. Ya, karena berdasarkan ayat ini dikatakan supaya Allah dimuliakan. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan supaya Allah yang ditinggikan, kita tetap rendah hati. Ya. Kalau hamba Tuhan punya modal dua saja ini, ya. Kalau modal kita adalah bicara dengan kebenaran dan kita tetap rendah hati, saya percaya janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Kita jangan bicara bohong, jangan bicara tipu-tipu, ya. Bicara kebenaran. Ya. Karena Tuhan pasti akan membela kebenaran, membela firman-Nya. Dengan Roh Kudus-Nya akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang ketiga, ya kita berjalan cepat. Yang ketiga, melayani adalah sebagai ungkapan syukur. Ya. Jadi kenapa kita melayani? Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bersyukur dikasih hidup, bersyukur dikasih umur panjang, bersyukur pekerjaan kita diberkati, bersyukur usaha kita diberkati. Ya. Melayani adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya.
Kita lihat ayatnya dalam Ulangan 16 ayat 16. Kita lihat orang yang bersyukur, saudara-saudara. Ya. Apa yang dikerjakan orang yang bersyukur itu? Ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Ya. Orang yang selalu bersyukur, dia tidak melupakan untuk datang di hadirat Tuhan. Dia selalu ingin untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Dia merasa ibadah itu adalah sebagai ungkapan syukur. Ya. Di ibadah ini kita bisa melayani Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah ucapan syukur. Ya. Ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Ya, ada hal yang penting ketika kita mengucap syukur. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ya. Ini adalah perintah ya. Kepada umat Allah ya. 1 tahun 3 kali itu hari besar ya. Hari besar bagi umat Allah, bagi bangsa Israel. 1 tahun 3 kali itu harus menghadap hadirat Tuhan ya. 1 tahun 3 kali. Ada hari raya roti tidak beragi, ada hari raya 7 minggu, dan ada hari raya pondok daun. Ya. Apa maksudnya? Nah, ini yang saya akan jelaskan pada pagi hari ini. Ya, ini hari raya Paskah. Ya, hari raya tidak beragi artinya adalah tentang hari Paskah. Nanti kita bisa baca dalam Ulangan 16 ya, ayat 1 mulai. Nanti kita baca. Hari raya Paskah atau hari raya tidak beragi, roti tidak beragi. Lalu hari raya 7 minggu adalah itu bicara tentang hari raya Pentakosta. Ya. Kenapa 7 minggu? 7 kali 7 itu 49. Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Ya. Jadi Pentakosta disebut hari Pentakosta karena hari yang ke-50. Hari bangsa Israel bilang 7 minggu. Nanti akan dimulai dari sejak penanaman gandum. Ya. Lalu yang ketiga adalah hari raya pondok daun. Ya, seperti apakah ini hari raya pondok daun? Ini yang dilakukan oleh orang-orang Manado. Ya, jadi hari raya pondok daun adalah seperti hari raya pengucapan. Ya, jadi ada bulan-bulan khusus di Manado itu disebut ini adalah bulan pengucapan. Ya, setelah misalnya Januari, Februari, cengkeh, ya, maka di bulan Agustus itu adalah khusus bulan pengucapan. Ya. Dan pada waktu pengucapan ini mereka semua mengucap syukur atas berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Ya. Yang saya lihat saudara-saudara, orang Manado gak pernah kekurangan makan. Ya. Orang yang hidup di Manado sana, saudara-saudara. Saya selama beberapa minggu saya di Manado, ya. Kalau boleh pagi, siang, sore, malam makan. Ya. Betul, saudara-saudara. Karena apa? Ada kebiasaan mengucap syukur. Ya. Ada kebiasaan mengucap syukur. Saudara Andre, tolong ini ditutup. Sekarang kita buka Ulangan 16. Kita akan baca mulai ayat 1 ya, supaya kita tahu penjelasannya seperti apa. Karena 3 hari raya ini umat-umat Allah harus
melakukannya dan dikatakan tidak boleh dengan tangan hampa. Ya. Jadi umat Allah pada waktu itu juga kalau datang pergi menghadap hadirat Allah nggak boleh dengan tangan kosong. Ya. Tidak boleh dengan tangan hampa. Sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Kalau karate kan ada tangan kosong. Ini beda. Ya, kalau datang di hadirat Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Ya, ada sesuatu yang dia bawa, ada sesuatu yang dikorbankan. Ya, sebagai rasa syukur. Ya. Baik, kita baca mulai ayat 1. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Saudara, bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Ya, maka itulah yang disebut Paskah, adalah hari pembebasan. Ya, umat Allah dibebaskan keluar dari Mesir pada malam hari. Ya, itu adalah merupakan kemenangan bagi umat Tuhan. Ya, sama seperti kita. Ya, kita dibebaskan dari perbudakan dosa supaya kita bisa mengucap syukur, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ya. Jadi hari raya 7 minggu, hari raya hari raya roti tidak beragi, ya, itu adalah hari raya, bicara tentang hari raya Paskah. Dan kita baca terus supaya kita tahu. Ayat 2. Maka engkau harus menyembelih kambing, domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan. Ya, nggak boleh dengan tangan hampa. Ya, di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Ya. Saudara-saudara, kalaupun kita harus berkorban, kita harus tahu bahwa Tuhan yang mengatur, bukan sekehendak kita. Ya. Bangsa Israel disuruh bawa kambing, menyembelih kambing, domba atau lembu sapi, ya. Lalu dibawa kemana? Di tempat yang akan dipilih Tuhan. Ya. Jadi bukan semau-mau kita. Ya, saya mau kasih buat ini, ya saya kasih aja, kasih. Bukan, semuanya diatur oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk membuat namanya diam di sana, supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita. Ya. Sekali lagi, bukan nama kita, tapi supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya. Lanjut, ayat berikutnya, ayat 3. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi, ya, bersertanya 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Ya. Saudara-saudara, jadi bangsa Israel keluar dari Mesir itu nggak langsung senang-senang, saudara-saudara. Ya. Asik, sudah bebas. Tidak. Ya. Dia masih harus berada dalam tuntunan Tuhan. Ya. Dia masih harus berada dalam aturan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, sama seperti kita dibebaskan dari perbudakan dosa, tapi kita harus taat kepada firman. Ya. Kita harus dengar-dengaran kepada firman. Ya, sampai mereka mau membawa persembahan aja itu harus diatur oleh Tuhan, bukan sekehendak kita sendiri, tapi di tempat yang memang seharusnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita makan roti yang tidak beragi selama 7 hari dan selama 7 hari, ya, yang tidak beragi, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar
dari tanah Mesir. Ya, itu jadi peringatan. Ya. Paskah menjadi peringatan hari raya besar buat orang percaya bahwa kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Ayat berikut 4. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, enggak boleh nyentuh ragi. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang dan pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Ya. Terus kita baca terus ayat 5. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terus, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban. Ayat 7. Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Ayat 8. Ayat 7. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan. Ayat 8. Allahmu, kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke rumahmu. Intinya saudara, dalam Paskah itu sesuatu yang tidak boleh kita lupakan adalah tentang pembebasan kita. Ya. Makanya raya besar, 3 hari raya besar bagi umat Israel. Yang pertama adalah hari raya Paskah, di mana umat Allah dibebaskan dari dosa. Ya. Lalu yang kedua adalah hari raya Pentakosta. Kita baca mulai ayat 9. Ya, dari Ulangan yang sama mulai ayat 9. 7 minggu harus kau hitung. Ya. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu. Saya katakan hari raya 7 disebut hari raya 7 minggu, maka ini disebut hari raya Pentakosta, Pentatuk, Pentakosta, ya, hari yang ke-50. Ya. Kamu harus mulai menghitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Lalu ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, yang tadi dipesankan tidak boleh datang di hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Lalu di sini ditekankan kamu memberikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ya. Tuhan Yesus waktu dia mengawasi umat-umat Allah memasukkan persembahan, Tuhan Yesus memuji seorang ibu janda yang hanya memberikan 2 dinar. Ya. Yang dia beri itu sesuai dengan yang dia terima. Ya. Begitu juga umat Allah diatur oleh Tuhan. Kamu memberikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ya. Apakah kita sudah memberi sesuai dengan berkat yang kita terima? Ya, kita baca terus ayat berikutnya. Haruslah engkau bersukaria. Ya, Paulus pernah bilang, kalau kita memberikan persembahan harus dengan hati yang rela, ya, atau ikhlas. Dengan sukarela atau bersukaria.
Memberi yang penting jangan bersungut-sungut, saudara. Ya. Memberi yang penting adalah kita memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Satu keluarga, ya, sebagai pengucapan syukur, ya. Bahkan kalau saudara baca di dalam perjanjian baru tentang hari Pentakosta, maka dari semua orang-orang Yahudi yang tersebar di muka bumi itu, pada hari raya Pentakosta mereka harus pulang. Ya. Mereka harus pulang, harus kembali. Ya. Karena apa? Ada persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, kumpul di hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan di sana. Ya. Lalu yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Ya, hari raya Pondok Daun. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-13. Coba ayat 12 tadi. Ayat 12 itu masih bagian dari hari raya Pentakosta. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Ada yang ditekankan di sana adalah dengan berkat sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan, dan kita harus lakukan dengan setia. Ya. Lalu hari raya Pondok Daun, itu pun hari raya besar bagi umat Israel untuk kita bisa melayani. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Jadi setelah panen, ya, setelah panen harus membuat perayaan hari raya Pondok Daun. Ayat 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Terus? Ya, selama 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi saudara-saudara, 3 hari raya besar. Yang ketiga adalah hari pengucapan syukur. Ketika engkau mengucap syukur seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita selalu harus mengucap syukur, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, akan diberkati oleh Tuhan ketika kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Kalau saya baca di tafsiran itu terjadi di bulan-bulan September dan Oktober, tapi di Manado dilakukan pada bulan Agustus biasanya. Ya. Ada hari panen raya, ada hari pengucapan, ya. Dan di sana betul-betul penuh dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Saya pernah di sana di hari pengucapan, setiap rumah itu terbuka. Buat siapa saja yang mau datang makan, itu setiap rumah terbuka pada waktu hari pengucapan syukur. Ya, sekarang malah saya dengar sudah diatur per desa. Ya.
Jadi ada satu desa nanti supaya bisa saling mengunjungi, ya. Jadi benar-benar pengucapan syukur itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Karena orang yang mengucap syukur artinya adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Orang yang mengucap syukur artinya orang yang berterima kasih atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidupnya. Ya. Itu ucapan syukur. Ya. Dan 3 hari raya besar ini, ya, menjadi satu sarana untuk umat Tuhan bagaimana harus melayani akan Tuhan, ya, melayani Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar, menyenangkan hati Tuhan, sehingga selalu perhatikan dalam ayat-ayat ini yang kita baca, segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya. Pada hari ini saudara, kita mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, kita mengingat kita sudah dibebaskan dari dosa kita, ya, supaya kita bisa menikmati semua janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang disiapkan buat kita. Jangan kita pernah lupa tentang hari penebusan itu, karena di 1 Korintus pasal 11 itu di sana ditulis berapa banyak kali kamu memakan dan meminum tubuh dan darah Yesus, maka kamu mengingat akan pengorbanan Tuhan. Berapa banyak kali? Ya, artinya tidak ada patokan harus setiap bulan sekali, ya. Berapa banyak kali kita makan dan minum? Ya, jadi saudara misalnya di sini sudah terima perjamuan suci. Saudara ada mengikuti ibadah di tempat lain hari Minggu, ada perjamuan suci juga. Saudara tidak berdosa, saudara terima perjamuan suci. Karena seberapa banyak kali engkau makan dan minum tubuh dan darah Yesus, engkau sedang mengingat pengorbanan Yesus. Ya, mengingat pengorbanan Yesus itu tidak berdosa, tapi kita justru akan diberkati oleh Tuhan. Baik, sampai di sini firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan Tuhan.